Allah Subhanahu wa taala, wa manata tsalitsatal ukhra, wa manata, dan apakah patut bagi orang-orang musyrikin menjadikan Manat sebagai anak perempuannya Allah? As-salisata, yang ketiga, al-ukhra, yang lainnya. Bihi qala haddatsana al-Humaydiyu qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Az-Zuhri qala sami'tu Urwah qultu li Aisyah, aku Urwah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang firman Allah Subhanahu wa taala, innas safa wal marwata min sya'airillah. Faqalat, maka Sayyidah Aisyah menjawab, innama kana, sesungguhnya adanya dahulu, man, orang-orang ahalla yang melakukan ihram, bimana tattaqiyah, untuk manat kaum Togiyah. Bimana tattaqiyah, untuk manah si berhala. Bimana tattaqiyah, untuk manat si berhala. Allati, yang manat itu, bil musyallali, terletak di musyallal. La yatufuna, mereka tidak mau melakukan sa'i, bainas safa, antara bukit safa wal marwati, dan marwah. Jadi ini maksudnya musyrikun itu, namanya musyrikun, Tuhannya itu macam-macam. Jadi karena musyrikun itu dulu juga pernah tersentuh dengan agama samawi, ada amalan-amalannya musyrikun itu yang seperti beribadah kepada Allah seperti orang-orang Islam umumnya, yaitu mereka berangkat ke Mekah, orang-orang Madinah juga berangkat ke Mekah, orang-orang jauh-jauh dari Mekah datang ke Mekah untuk melakukan ibadah. Jadi karena kecampuran kemusyrikan, akhirnya ibadahnya itu campur aduk dan mengikut Tuhan masing-masing. Tuhannya beda-beda. Ada orang-orang Ansor, orang-orang Ghassan, salah satu kabilah di Arab sana. Mereka ini kalau haji itu katanya untuk Tuhan Manah yang terletak di Musyallal. Karena untuk menghormati Manah, mereka tidak mau melakukan tawaf atau muter-muter atau sa'i antara Safa Marwah, karena Safa Marwah di sana ada berhala lain yang disembah oleh musyrikin lain. Ini enggak sopan dengan berhala kami dong. Nah, begitu datang Islam dirubah semua sesuai dengan aturan-aturan yang murni, yang asli, yang diridhai oleh Allah. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, innas safa wal marwata min sya'airillah. Innas safa, sesungguhnya bukit Safa, wal marwata, dan Marwah, min sya'airillah, termasuk syiar-syiar agama Allah. Al-Baqarah 158. Fatafa, maka kemudian melakukan sa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal muslimuna, beserta orang-orang muslim. Qala Sufyan, manat bil musyallali, terletak di musyallal, min Kudaidin, dari arah Kudaid. Wa qala Abdurrahman bin Khalid an Ibn Shihabin, qala Urwah, qalat Aisyah, nazalat, ayat ini turun, fil ansori, mengenai orang-orang Ansor. Kanuhum, yang adanya dahulu, wa Ghassanu, berserta kabilah Ghassan, qabla ayyaslimu, sebelum mereka masuk Islam. Qabla ayyuslimu, qabla ayyuslimu, sebelum mereka semua masuk Islam.
yuhilluna mereka melakukan ihram limanata untuk berhala Manat. Mislahu seperti hadis Ibnu Uyainah. Wa qala Ma'marun ani Zuhri an Urwah an Aisyata. Kana rijalun dahulu para laki-laki minal ansori dari kalangan Ansor mimman kana yahillu limanata yuhillu mimman kana yuhillu limanata, termasuk orang-orang yang melakukan ihram untuk Manat. Manat sonamun adalah berhala baina Makkah yang terletak antara Makkah wal Madinati dan kota Madinah. Qalu mereka mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kunna adanya kami la natufu, kami tidak melakukan sa'i baina Safa antara bukit Safa wal Marwati dan Marwah, ta'ziman karena kami memuliakan limanata kepada berhala Manat, nahwahu atau sebagaimana hadis sebelumnya. Kami dulu itu enggak mau ke Safa Marwah, sekarang bagaimana? Antum sudah mengajarkan Safa Marwah untuk di-sa'i. Maka turunlah ayat itu, maksudnya untuk menghilangkan tertib-tertibnya orang-orang Ansor, orang Ghassan, orang-orang yang punya aturan-aturan enggak benar itu, supaya mengikuti apa yang diridhai Allah, diantaranya adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Itulah diantara pemahaman sebagian ulama bedanya sahabat dengan selain sahabat. Di samping iman dengan Nabi dan melihat Nabi, sahabat itu berani mengambil keputusan apapun yang ganggu Islamnya, ganggu hubungannya dengan Allah dan Rasulnya, berani mereka putus hubungan dengan hal-hal tersebut. Mereka dulu benar-benar enggak mau benar antara Safa Marwah, mereka datang itu enggak mau. Begitu yang diridhai Allah ternyata itu, maka mereka tinggalkan apa yang mereka enggak suka demi ridhonya Allah. Nah, kadang-kadang orang itu enggak tertarbiyah dengan baik karena enggak berani memutuskan hubungan-hubungan yang enggak diridhai Allah. Akhirnya seperti baju masuk di tempat cucian, dimasukkan dikotori, akhirnya tidak terjadi tarbiyah dengan baik. Yo ngaji tapi yo pacaran terus, yo ngaji tapi yo matane jelalatan terus, yo ngaji tapi muamalatnya ra bener terus, utang ra tau bayar, akhirnya tidak terjadi islah dengan baik. Nggih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Muhammad Ammar Ar-Rafiq bin Suparlan. Jitu min Bekasi. Ya. Babun bab firman Allah Ta'ala, fasjudu lillahi wa'budu. Fasjudu, maka sujudlah kalian, lillahi kepada Allah, wa'budu, dan sembahlah oleh kalian Allah. Bihi qala haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warith qala haddatsana Ayyub an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan sujud tilawah bin najmi ketika membaca surat An-Najm. Wa sajada, dan sujud ma'ahu bersama Nabi al-muslimuna, orang-orang Islam, wal musyrikuna, dan orang-orang musyrik, wal jinnu, dan jin, wal insu, dan manusia. Jadi ini kejadian ini luar biasa. Allah nampakkan hakikatnya. Hamba Allah itu hakikatnya memang enggak bisa lari dari kehendak Allah. Kalau Allah sudah kehendaki begini, mereka tidak akan mampu keluar dari kehendaknya Allah. Memang mereka ini ciptaannya Allah. Di surat An-Najm ini termasuk salah satu surat yang diriwayatkan pertama kali oleh Nabi dibaca di muka umum. Maka ada satu kejadian, Nabi membaca surat An-Najm di muka umum, didengar oleh muslimin.
didengar oleh musyrikin dan didengar oleh para jin. Kamu baca terjemahnya surat An-Najm, bagaimana Allah ceritakan kuasanya, huwallazi adhaka wa abqa amata wa ahya ahlaka adanil ula wa thamud fama abqa, terus ke kekuasaan Allah, penghancuran yang pernah terjadi dengan kehendak Allah. Kaum ini dihancurkan, ini dihidupkan, ini dimatikan, ini ditertawakan, ini dijadikan nangis, macam-macam. Terakhir Allah tampakkan, kalau kamu sudah tahu semua kekuasaan Allah tadi, fasjudu, sujudlah kalian semua dan menghambalah kalian semua kepada Allah. Maka semua yang hadir itu tidak ada yang tidak sujud. Semuanya ngikuti Rasulullah sujud semua, sampai sak musyrikinnya, sak demit-demitnya ikut sujud. Allah tampakkan suasana qudratullah, iradatullah di majelis itu. Kayak ini sing wani, kayak ini sing bisa nolak. Semacam terbius jadi robot kabeh manut apa sing dikersakne Gusti Allah. Sujud kabeh, nyembah aku kabeh. Nah, langsung enggak ada satupun yang tidak melakukan perintah Allah, fasjudu lillahi wa'budu. Maka kita ini dengan makhluk itu ya harus kita pandang sebagai makhluk yang cinta. Juga janganlah kita ini terlalu mengharapkan dia ini mencintai kita terus. Yang benci juga jangan terlalu kesan, ini semuanya digerakkan oleh Allah. Bisa terus, bisa tidak. Yang benci bisa jadi suka, yang suka bisa jadi benci. Maka tawajuhnya waktu disukai orang atau dibenci orang, tawajuhlah kepada Allah. Karena hakikatnya pembenci dan pencinta itu adalah ujian dari Allah. Terus tabahu Ibnu Tahman an Ayyub wa lam yadhkur Ibnu Ulayyah bin Abbasin. Ya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Hubab Ibrahim bin Asraf, jitu min Blora. Blora ini dibaca di Indonesia Blora ya. Saya kira tetap mabni, ini ternyata berubah. Dari mana Blora? Bahasa Jawa Blora, begitu di Indonesia kan Blora. Nek Blora kok padha ae. Dari mana Temboro? Saka ndi Temboro? Jadi termasuk itu berubah-ubah gak mabni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bihi qala haddatsana Nasr bin Ali qala akhbarani Abu Ahmad yakni Az-Zubairiyah qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Al-Aswad bin Yazid an Abdullah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, awwalu suratin, permulaannya surat, unzilat yang diturunkan, fiha di dalamnya, sajadatun adalah surat sajadah, wan najmi dan surat an-najm. Qala Sayyidina Ibnu Mas'ud berkata, ini gimana awal suratin? Awwalu suratin, permulaannya surat, unzilat yang diturunkan, fiha di dalam surat tersebut, sajadatun adalah surat sajadah. Sajadatun ada ayat yang memerintahkan sujud, wan najmi adalah surat an-najm. Sajadatun ada ayat yang memerintahkan sujud, wan najmi adalah surat an-najm. An-najm itu pertama kali surat yang ada perintah sujud di situ, itu ada ayat sajdahnya. Ayat sajdah menurut riwayat kita jumlahnya ada 14 tempat di dalam Al-Quran. Yang pertama kali menurut riwayat yang barusan kita baca, yang pertama diturun adalah surat An-Najm. Ada ayat sajdahnya yang bunyinya fasjudu lillahi wa'budu. Qala Sayyidina Ibnu Mas'ud berkata,
Fasajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian sujud. Wasajada man khalfahu, dan orang di belakang beliau ikut sujud. Illa rajulan, kecuali laki-laki. Ra'aituhu, yang aku melihat laki-laki tersebut. Akhadha kafan, dia mengambil segenggam min turabin, dari debu. Fasajada, kemudian dia sujud alaihi, di atas debu tersebut. Debunya itu diletakkan di tanah lagi apa hanya di telapak tangannya, wallahu alam. Ringkasnya dia tidak seperti temannya, akhirnya nasibnya tidak seperti temannya. Dia orang Quraisy secara umum yang tidak mati di dalam pertempuran sampai Fathu Mekah masih hidup, itu semuanya akhirnya dapat hidayah. Termasuk semua yang ikut sujud tadi semuanya dapat hidayah, kecuali orang satu ini sujudnya aneh, nggak mau langsung sujud, ngambil debu dulu, kemudian dia sujudnya di debu itu. Akhirnya dia mati terbunuh sebagai orang kafir. Nggih. Fara'aituhu, maka aku melihat laki-laki tersebut. Ba'da dalika, setelah kejadian itu. Kutila kafiron, dia terbunuh dalam keadaan kafir. Wa huwa Umayyah bin Khalafin, dia adalah Umayyah bin Khalaf. Ya. Sebagian ulama mengatakan banyak cerita orang-orang yang wafat su'ul khotimah itu secara asbabnya adalah kurang menghormati kebaikan. Kebaikan berupa orang soleh atau majelis kebaikan, macam begitu. Maka diceritakan dalam kitab Hayatus Sahabah kurang lebihnya, ketika sebagian orang Yaman murtad selepas wafatnya Nabi, maka di situ ada komentar orang-orang Yaman yang murtad itu dulu adalah termasuk orang-orang yang saya dengar mereka mencaci Amir yang telah dipilih oleh Rasulullah SAW, yaitu Zaid atau Usamahnya, begitu, antara Zaid atau Usamahnya. Dia menghina Amir yang telah dipilih oleh Rasulullah. Maka dengan sebab dia menghina orang yang dipilih oleh Allah, Allah lepas imannya. Maka diri kita ini amar ma'ruf nahi mungkar ini harus disertai dengan jaga hati, negur orang, luruskan hati, jangan sampai menghinakan hamba-hamba Allah. Apalagi kalau orangnya ini dikenal orang yang soleh di zaman itu, di daerah itu. Ini Usamah atau Zaid, saya lupa antara Usamah atau Zaid. Ini yang milih langsung Rasulullah. Kok wani-wani ini ngomentari iki ya berarti gak sopan toh dengan Rasulullah, aslinya imannya memang sudah ada masalah kan ya. Akhirnya Allah tampakkan ternyata imannya itu hanya numpang di dia, begitu gak betah minggat. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Muhammad Muhtadi Billah bin Mashhur, itu min Palembang. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Iqtarabatis Sa'ah. Qala Mujahidun, Imam Mujahid berkata, mustamirun maknanya zahibun, berjalan. Musdajarun maknanya mutanahin, berhenti. Wasdujira maknanya pastutira jununan, diusir karena dianggap gila. Ya, kadzabat qablahum qaumun nuhin fakadzabu abdana. Sebelum mereka telah ada satu kaum yang telah membohongkan hambaku yang diutus pada mereka, yaitu Nabi Nuh. Wa qalu majnunun wasdujir. Nabi Nuh mereka katakan dia ini orang gila, wasdujir. Dalam arti biasa dalam tafsir-tafsir itu wasdujir, dan beliau dicaci maki dengan dianggap orang yang tidak waras.
fastutira jununan, beliau diusir-usir karena dianggap orang yang tidak waras. Tapi ini jangan dijadikan alasan kita mendatangi orang Islam kemudian diusir. Wah, ini seperti zaman Nabi Nuh, saya dianggap gila, dianggap itu nggak apa-apa, orang-orang belum dapat hidayah. Ya tunggu dulu lah Kang, jangan tergesa-gesa. Kalau kamu diusir karena ternyata ngotori masjid, ya yang salah kamu lah. Diusir karena bayannya marahin Nabi Musa, yang salah kamu lah. Itu orang ini ya harus adil lah. Karena orang Islam itu juga sedikit banyak mereka sudah dapat pengajaran-pengajaran mengenai Islam kan. Kita kok nggak dibenci, itu mestinya sebagai orang yang pengen islah diri harus introspeksi, harus muhasabah. Insya Allah ada salahnya kok. Orang Islam mengusir temannya Muslim itu mestinya ada alasannya. Coba dievaluasi apa yang salah itu. Kita ada satu tempat dulu jadi tempat pertemuannya rombongan-rombongan, nggak boleh. Sampai sekarang nggak boleh, satu masjid di Surabaya. Mbak imamnya ini kenal dengan saya kira, kenapa masjid kamu nggak boleh ditempati rombongan-rombongan lagi? Maka dia bilang, saya ini senang dengan jamaah tabligh itu senang. Tapi masjid saya ini kan masjid bagus dan didatangi oleh mulai pejabat sampai kiai-kiai pada mendengarkan khutbah. Nah itu beberapa tahun yang lalu itu pas tengah-tengah saya khutbah, masjidnya tingkat 2. Itu sababi nggih. Jitu min Ponorogo. Alhamdulillah hafidtu ahada asyara juz'an minal Qur'anil Karim wa nawaitu an ahfadha kitab Bulughil Maram. Wa nawaitu wa biqad kharaja fi sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab faman tamatta bil umrah ilal hajj. Faman tamatta, barang siapa ingin bersenang-senang atau tamattu bil umrah dengan mengerjakan umrah ilal haji, kepada haji. Ini maksudnya siapa yang ingin melakukan haji tamattu. Haji tamattu itu orang dalam bulan haji ngerjakan umrah dulu baru haji dalam bulan haji itu. Maka secara umum ini dibolehkan dan banyak dikerjakan oleh rombongan Nabi ketika haji wada. Maka diriwayatkan dari Sayyidina Umar, beliau menyarankan semua rakyatnya tidak haji tamattu, hajinya suruh ifrad atau haji qiron. Karena yang beliau pahami ya begitu, itu yang dikerjakan Nabi. Maka di sini dan itulah fatwanya mazhab Syafi'i, haji itu yang terbaik adalah haji ifrad. Selama bulan haji hanya ngerjakan haji saja. Lepas itu baru mikirkan umroh. Maka Imran bin Husain nyangkal, saya nggak setuju dengan fatwanya Sayyidina Umar itu, wong itu boleh kok dilarang, itu dari pendapat beliau sendiri, kata Imran bin Husain, seorang sahabat juga. Tentu saja Sayyidina Umar punya alasan yang lebih kuat tentu saja. Allahu ja'alal haqqa ala lisani wa qalbi Umar. Nggih. Bi qala hadatsana Musaddadun qala hadatsana Yahya an Imran Abi Bakrin qala hadatsana Abu Raja'in an Imran bin Husainin radhiyallahu anhuma qala unzila, telah diturunkan ayatul mut'ati, ayat mengenai tamattu haji, fi kitabillah, dalam kitabnya Allah. Fa fa'alnaha, kemudian kami mengerjakan tamattu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yunzal, dan tidak diturunkan Qur'anun, ayat Al-Quran, yuharrimuhu, yang mengharamkan tentang mengerjakan tamattu. Walam yanha, dan Nabi SAW beliau tidak melarang anda dari mengerjakan tamattu hatta mata, sehingga beliau wafat. Qala, berkata rajulun, seorang laki-laki, bira'yi, dengan pendapatnya, ma pendapat sya'a, yang dia kehendaki. Ya, ini maksudnya nyindir Sayyidina Umar, itu dari pendapat dia sendiri, sesuka dia ini urusan ini. Supaya saya nggak setuju, di Quran nggak dilarang, oleh Nabi nggak dilarang, oleh Umar kok dilarang. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Fahmi bin Muhammad Yusuf, jitu min Lombok. Qad hafidtu 30 juz'an min al-Qur'anil Karim wa nawaitu an ahfadha kitabul mukhtasar.
وأبي قد توفي. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ليس عليكم tidak ada atas kalian junahun dosa an tabtagu untuk kalian mencari fadlan karunia min rabbikum dari Tuhan kalian. Ya, jadi sebelum datangnya Islam itu haji itu kan memang warisannya para nabi dan umat ini adalah cucunya para nabi. Maka Mekah itu belum pernah sepi dari orang haji. Mungkin mulai adanya Ka'bah itu terus ada orang yang haji terus. Walaupun tertibnya sebagian tertib yang sudah melanggar karena jauhnya dari arahan para nabi. Maka ketika mereka mengerjakan haji itu, di antara acaranya orang-orang sebelum Islam itu adalah ada acara dagang, punya pasar-pasar musiman haji. Maka selepas datangnya syariat Nabi, mereka ragu. Ini jangan-jangan juga kita dagang waktu musim haji ini salah juga nanti. Sambil haji, sambil mengerjakan ihram, ada waktu untuk dagang. Jangan-jangan ini enggak benar ini. Karena dulu tawafnya sudah diluruskan, sa'inya diluruskan, pakaiannya diluruskan. Maka turun ayat ini enggak apa-apa. Itu pas yang ini berdagang sambil berhaji itu tidaklah dosa. Nggih. Qala haddatsani Muhammad. Bagi orang yang haji itu sendiri ataupun bagi orang yang di sana yang didatangi para hujjaj. Nggih. Qala akhbarani Ibnu Uyainah an Amr an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kanat uqadu adanya pasar ukad wa majannatu dan majannah wa dul majas dan jul majas aswaqon adalah pasar-pasar fil jahiliyah dalam masa jahiliyah. Fata'assamu maka mereka merasa berdosa ayat tajiru untuk mereka berdagang fil mawasimi di musim-musim tersebut. Fanazalat maka turun musim-musim haji fil mawasimi dalam musim-musim haji. Fanazalat maka turun ayat laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fil mawasimil haji dalam musim-musim haji. Ya, jadi ringkasnya begitu itulah kurang lebihnya. Satu lagi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Abdul Aziz bin Abdul Manaf, jitu min Thailand. Alhamdulillah qad hafidtu 30 juz'an min al-Qur'anil Karim wa nawaitu an ahfadha kitab al-Bulughil Maram wa abi qad kharaja fi sabilillah 3 ayyam. Babun bab. Thumma afidu min haitsu afadan nas. Thumma afidu, kemudian bertolaklah kalian semua min haitsu afadan nasu, dari tempat banyak orang-orang bertolak, yaitu Arafah. Ya, jadi ini Allah memerintahkan semua orang Islam untuk berangkat tawaf dari Arafah menuju tempatnya tawaf ya ke Mekah itu. Tawaf ifadah, mulailah kalian berangkat dari orang-orang berangkat. Yaitu semua orang selain orang Quraisy, ceritanya itu semuanya berangkat ketika zaman jahiliyah, berangkatnya semuanya dari Arafah. Lah orang Quraisy merasa kami ini nasabnya tertinggi, kami ini punya posisi tertinggi, ngerawat Ka'bah dan sebagainya. Maka kalau kami ini kok tempat wukufnya, tempat berangkat tawaf ifadahnya itu sama dengan umumnya orang ini, enggak pas, kami ini orang khusus. Maka mereka punya tempat khusus, enggak mau di Arafah, mereka wukufnya itu di Muzdalifah. Maka diluruskan, enggak boleh semuanya, walaupun orang Quraisy juga harus min haitsu afadhan nas, berangkatnya untuk tawaf dari tempat yang sama yaitu Arafah. Nggih. Bihi qala haddatsana Ali bin Abdillah qala haddatsana Muhammad bin Khazim qala haddatsana Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha kanat Quraisyun, ada orang-orang Quraisy, wa man dana dinaha, dan orang yang tunduk kepada agama orang Quraisy, yaqifuna bin Muzdalifatih, mereka berwukuf di Muzdalifah. Wa kanu yusammuna, dan mereka dinamakan al-humsa, orang yang sangat bersemangat. Wa kana sairul arabi,
Orang-orang yang sombong lah, orang-orang elit itu. Nah, nggih. Wa kana sairul arabi, dan ania sisanya orang Arab, yaqifuna bin Arafati, mereka berwukuf di Arafah. Falamma ja'al Islamu, maka ketika datang Islam, amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, ayati Arafatin, untuk mendatangi Arafah, thumma yaqifa biha, kemudian berwukuf di Arafah, thumma yafidha minha, kemudian bertolak dari Arafah. Fadzalika qauluhu ta'ala, maka itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, thumma afidu min haitsu afadan nas. Allah salatullah salamullah